Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2711. Pukul 3 dini hari, saat semua orang masih terlelap dalam gelap. Beberapa mobil Tesla X berhenti dengan tenang di depan Hotel Three Seasons. Para pria dan wanita berpakaian hitam duduk di dalam mobil dengan ekspresi datar. Mereka duduk tegak dengan sorot mata sedingin es. Scarlett adalah pemimpin mereka malam itu. Ia sengaja mengenakan pakaian khusus untuk menyelinap, yang secara jelas memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memukau. Sayangnya, para bawahan di bawah komandonya hanya fokus untuk membunuh. Mereka tidak peduli dengan penampilannya. Setelah menghela napas pelan, Scarlett mengeluarkan laptop dan memeriksa data yang ada di dalamnya. Selain taman atap, hanya ada satu kamar di lantai paling atas Hotel Three Seasons, yakni suite presiden. Sesuai pengaturan Yohana, seluruh area telah dijaga ketat oleh para elit cabang Dragon Palace. Mereka ditempatkan di sana demi menjaga keselamatan Harvey. Harvey, yang baru saja bertarung sengit melawan pendekar pedang, pasti sedang dalam kondisi sangat lelah. Jika mereka ingin membunuhnya, inilah saat yang paling tepat. Tatapan Scarlett memancarkan kilatan dingin. Ia kemudian menatap bangunan kuno di hadapannya. Wajahnya dipenuhi dendam saat mengingat tamparan yang pernah ia terima dari Harvey beberapa waktu lalu. Aku akan membuatmu merasakan penghinaan yang pernah aku alami, Harvey. Aku akan membalasnya 10 kali lipat. Tidak, 100 kali lipat. Dengan pengawal bayangan keluarga York, aku pasti akan memenggal kepalamu. Aku akan merobek setiap anggota tubuhmu dan melemparkanmu ke kolam berisi ikan. Aku ingin kau memohon agar aku mengakhiri hidupmu. Menurut aturan kuil 5 kebajikan, Scarlett sebenarnya tidak diperbolehkan ikut campur dalam urusan yang berkaitan dengan orang luar. Namun demi Vince dan posisinya sebagai calon nyonya keluarga York, ia mengabaikan larangan tersebut dan memberikan segalanya demi menyelesaikan misi yang telah dipercayakan padanya. Lagi pula, dalam 3 hari ke depan, besar kemungkinan kuil 5 kebajikan akan mengeluarkan pernyataan kepada Dean dan Harvey. Jika itu terjadi, maka segalanya akan terlambat. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan membunuh Harvey. Begitu mobil berhenti, Scarlett memberi isyarat kepada bawahannya. Para pembunuh segera mengeluarkan pedang panjang dan pistol dari bagasi mobil. Pada saat yang sama, seorang pria berpakaian jas berlari mendekati Scarlett dari kafe 24 jam yang berada di sekitar. Nyonya, serunya sambil membungkuk penuh hormat. Scarlett dipenuhi rasa senang saat mendengar sapaan itu. Rasa takut dan keraguannya pun menghilang sepenuhnya. Vince pasti telah memberi tahu para bawahannya mengenai gelar barunya. Apa lagi yang perlu ia ragukan? Terlebih lagi, pria di hadapannya ini adalah salah satu orang kepercayaan Vince. Ia berusaha tetap tenang dan bertanya pelan. Bagaimana? Apakah bajingan itu masih ada di suite presiden? Dia masih di sana. Dia juga terlihat sangat kelelahan. Saya menyuruh seseorang meretas kamera pengawas hotel dan melihatnya memesan semangkuk mie sapi. Tapi dia tertidur tanpa menyentuhnya sedikit pun. Dia pasti sangat lelah. Jawab bawahannya. Namun begitu, ada setidaknya selusin elit dari cabang Dragon Palace. Mereka cukup tangguh. Kita tidak boleh meremehkan mereka. Sistem pengawasan mereka sudah sepenuhnya dihancurkan, jadi masuk ke dalam seharusnya tidak sulit. Kita hanya perlu berhati-hati terhadap para elit itu. Bawahan tersebut mengeluarkan ponselnya sambil berbicara. Di dalamnya terdapat cukup banyak rekaman. Bukan hanya rekaman Harvey saat memesan makanan, ada juga rekaman dirinya sedang terbaring di dalam kamar tanpa menutup tirai jendelanya. Ada pula video jalur patroli para elit, yang menunjukkan dengan jelas posisi mereka. Bagus, sangat bagus. Kau pikir kau sehebat itu, Harvey? Bukankah kau mengalahkan pendekar pedang dan menggantikan kepala Bauer? Kenapa sekarang kau terlihat begitu lelah? Tanpa dukungan Dean, aku ingin lihat bagaimana kau bisa tetap tampil di hadapan umum.
Scarlett memberi isyarat sekali lagi, dan seluruh tim keluar dari mobil dalam sekejap. Bab 2712. Scarlett menunjuk 2 orang sebagai pemimpin tim. Nomor 1, bawa beberapa orang dan masuk melalui pintu darurat. Pastikan kalian saling melindungi. Nomor 2, jaga lift khusus bersama timmu. Tidak boleh ada yang masuk maupun keluar. Sisanya ikut aku ke taman atap untuk menghadapi para elit itu. Kita butuh bajingan Harvey dalam keadaan hidup. Aku ingin dia menderita. Siap, Nyonya. Seru para pengawal bayangan. Scarlett sangat senang mendengar sambutan itu. Dengan penuh semangat, ia memberikan perintah. Bergerak sekarang. Ia menggenggam pedang panjangnya dan memasuki Hotel Three Seasons, dengan perasaan penuh kegembiraan, kebencian, dan amarah. Meski begitu, ia tetap menjaga ketenangannya. Karena waktu menunjukkan pukul 3 dini hari, hanya beberapa staf yang masih bertugas di lobi. Tidak satu pun dari mereka mampu menghadapi elit keluarga York. Begitu Scarlett dan bawahannya menerobos masuk, mereka langsung tumbang tak sadarkan diri. Kemudian, mereka melewati beberapa lapisan keamanan hingga tiba di taman atap. Seluruh proses berjalan dengan sangat lancar, seperti mentega yang meleleh. Gerakan mereka begitu terlatih, layaknya tentara bayaran profesional. Sepanjang jalan, mereka nyaris tidak menemukan perlawanan. Pikiran Scarlett terlalu dipenuhi dengan bayangan tentang kehancuran Harvey. Sampai-sampai ia tidak menyadari bahwa taman atap tersebut terlalu sunyi. Swiss. Terdengar bisikan aneh dan pelan. Beberapa pengawal bayangan yang ditugaskan bersembunyi di balik bayangan di sekitar pintu masuk merasakan bulu kuduk mereka meremang. Sebelum mereka sempat bereaksi atau bersuara, tubuh mereka sudah tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Mereka yang bertugas menjaga pintu darurat dan lift mengalami nasib yang sama. Jika bukan karena genangan darah di tanah, sulit dipercaya bahwa mereka tewas begitu cepat dan mendadak. Klek. Edwin dengan tenang mengunci pintu masuk setelah melihat kelompok Scarlett bergerak menuju suite presiden. Ia tampak sangat terkesan dengan Harvey. Seperti yang diharapkan dari kepala instruktur. Ketika ia meninggalkan budokan, ia sudah merencanakan semuanya. Kini mangsa akhirnya datang. Katanya, pemburu yang cerdas selalu berpura-pura menjadi mangsa. Jadi ini maksudnya. Edwin tersenyum kecil saat mengingat pelajaran dari Harvey. Ia kemudian melangkah maju dengan pedang di tangan. Itu musuh. Ketika Scarlett dan yang lainnya tiba di depan suite presiden, para elit yang berjaga di sana langsung berteriak. Hubungi kepala York sekarang juga. Cepat. Hubungi polisi. Para elit itu berlarian masuk ke dalam bangunan. Melihat pemandangan itu, Scarlett menyeringai sinis. Sesuai dugaan, Harvey memang tak berguna. Bahkan penjaga-penjaganya adalah pengecut. Mereka tidak langsung menghadapi kami, malah memilih menelepon polisi. Betapa lemahnya mereka sampai harus berkata seperti itu. Scarlett tak membuang waktu dan segera mengayunkan pedang panjang di tangannya. Senyuman dingin tergurat di bibirnya. Minggir. Sekitar 30 orang mencabut pedang dari pinggang mereka dan langsung menerjang ke depan. Suite presiden yang terletak di puncak Hotel Three Seasons memiliki luas sekitar 1.600 kaki persegi. Scarlett dan para pengikutnya berhasil mengepung seluruh tempat itu dalam waktu singkat. Bab 2713. Saat ini, Scarlett merasa Harvey hanyalah seekor ikan dalam tong, mudah ditangkap. Namun setelah mengalami banyak kerugian sebelumnya, Scarlett tidak sepenuhnya lengah. Ia memberi isyarat kepada semua orang untuk mencabut pistol mereka, kemudian menarik pistolnya sendiri dan membuka pengaman. Beberapa dari mereka segera menendang pintu hingga terbuka. Begitu melihat para elit dari cabang Dragon Palace di dalam ruangan, wajah Scarlett menampilkan ekspresi angkuh. Bawa Harvey ke sini sekarang juga. Kalau tidak, akan kubunuh kalian semua. Scarlett menunjukkan sepenuhnya sikap dominan dan buasnya. Seolah-olah ia tak punya pilihan lain selain menunjukkan sisi dirinya yang satu ini, semua demi merebut kembali reputasinya yang hancur di budokan. Namun, hal memalukan terjadi.
Pupil matanya mengecil sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya. Harvey berjalan keluar dengan tenang setelah mendorong pintu kamar tidur. Ia lalu duduk santai di sofa, bahkan tidak sedikit pun melirik Scarlett. Pada saat yang sama, terdengar alunan lagu opera dari ruang tamu. Musik itu terdengar begitu menyentuh. Namun ketika Scarlett mendengar nada tinggi di latar belakang, ekspresinya langsung berubah. Did we two Lex? Lagu itu. Harvey agak terkejut. Ia tidak menyangka seseorang yang selama ini hanya unggul dalam penampilan ternyata punya pengetahuan budaya. Namun Scarlett merasakan ejekan dalam sorot matanya dan langsung kehilangan kendali. Amarah dan ketakutan memenuhi pikirannya. Ia mengangkat pistol dan berteriak marah kepada Harvey. Bunuh mereka. Lakukan sekarang juga. Bunuh semuanya. Sisakan Harvey dalam keadaan hidup. Atas perintah Scarlett, para pengawal bayangan menyerbu ke depan dengan pedang di tangan. Sayangnya, pembantaian itu tidak berjalan seperti yang dibayangkan Scarlett. Para elit yang tampaknya ketakutan justru berbalik menghadap Harvey. Tepat di belakang Scarlett, seorang pria dengan pedang diam-diam mendekatinya. Saat para pengawal bayangan menoleh ke belakang, mereka diliputi keterkejutan. Rekan-rekan mereka tergeletak dalam genangan darah. Saudara-saudari mereka tewas seketika tanpa sempat mengeluarkan suara. Para pengawal bayangan dilanda ketakutan. Naluri satu-satunya adalah berbalik dan melarikan diri. Swiss. Sebelum mereka sempat bereaksi, Edwin sudah melangkah maju dan muncul di hadapan mereka dalam sekejap. Tanpa ragu, ia mengayunkan pedangnya. Seorang pengawal bayangan mengayunkan pedangnya ke depan dengan sekuat tenaga. Klang! Edwin tidak berusaha menghindar. Ia menggunakan kedua tangannya untuk mengayunkan pedang sekali lagi. Saat itu, kilauan terang seperti sinar bulan melesat di udara. Pedang panjang milik pengawal bayangan itu terbelah dua. Hampir seketika, warna merah menyebar di lehernya. Yang lainnya ternganga ngeri melihat pemandangan mengerikan itu. Mereka secara naluriah mencoba mundur dan mengangkat senjata api mereka. Bang! 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 Edwin maju dengan tebasan, tanpa menunjukkan emosi. Para pengawal bayangan tidak sempat melarikan diri, bahkan dengan senjata api di tangan. Satu persatu dari mereka memegangi leher mereka, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya, sebelum akhirnya roboh ke tanah. Edwin benar-benar sangat kuat. Bab 2714. Mengalahkan begitu banyak ahli dengan mudah bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh King of Arms biasa. Pada saat itu, Edwin akhirnya telah melangkah ke ranah sebagai seorang dewa perang. Setelah menumpas para penjaga, Edwin tidak melanjutkan pembantaiannya. Ia hanya menatap Scarlett dengan pandangan mengejek. Seluruh ruangan kembali sunyi senyap. Edwin! Teriak Scarlett dengan marah sambil menatap Edwin tajam. Berani sekali kau! Berani-beraninya kau membunuh begitu banyak anak buahku. Kau tahu siapa mereka? Apa kau masih ingin hidup di Hong Kong dan Las Vegas? Apa keluargamu siap mati bersama bajingan ini? Kau cari mati. Scarlett tampak sangat murka. Semua orang itu adalah para elit yang disediakan Vince untuknya. Scarlett sangat puas ketika mereka memanggilnya Nyonya. Bahkan, ia sempat berpikir akan memberikan hadiah kepada mereka begitu ia resmi menjadi nyonya keluarga York. Namun semuanya dibantai dalam sekejap mata. Edwin menjentikkan jarinya tanpa memberi jawaban apapun. Langkah kaki terdengar dari luar ruangan sesaat setelah itu. Mayat-mayat dilemparkan masuk, dan para elit dari cabang Dragon Palace yang bersenjata api memblokir setiap jalur pelarian yang mungkin. Pada saat itu, seluruh kekuatan Scarlett telah sepenuhnya dilucuti. Ia dilanda kepanikan, namun tak bisa menahan diri dan berkata, "Katakan, siapa yang mengkhianatiku?" "Mengkhianatimu?" Harvey hampir tertawa sambil menyeruput tehnya. "Kau benar-benar merasa pantas dikhianati." Harvey menatapnya dengan penuh hinaan. "Wanita bodoh sepertimu hanya bisa menjadi kambing hitam bagi orang lain. Bahkan untuk dikhianati pun kau tidak layak. Tapi karena kau sudah datang, aku tidak perlu banyak bergerak."
Bukan hanya murid utama dari kuil 5 kebajikan bersekongkol dengan musuh, tapi juga membawa sekelompok besar pembunuh untuk mencabut nyawaku. Aku rasa pihak kuil 5 kebajikan pun harus memberikan pernyataan padaku soal ini. Mulut dan mata Scarlett berkedut karena panik mendengar kata-kata itu. Semua yang kulakukan tidak ada hubungannya dengan kuil 5 kebajikan. Geramnya. Aku hanya kesal karena kau didukung oleh Dean. Begitu rupanya. Aku kagum, Harvey. Tak kusangka kau benar-benar simpanan sehebat ini. Mungkin hanya kau satu-satunya di dunia ini. Pasti ini semua rencana Ioana kan? Dia tahu aku akan mencarimu, jadi dia meminta saudaranya untuk melindungimu. Dia sangat mencintaimu, tapi kau justru dikelilingi oleh banyak wanita. Kau benar-benar mengecewakannya. Bab 2715. Scarlett selalu menganggap Harvey sebagai orang yang tidak berguna. Karena itulah, ia merasa masih memiliki peluang untuk bangkit kembali jika bisa memisahkan Harvey dan Ioana. Harvey terkekeh, merasa terhibur. Kau benar-benar mengira kata-kata itu bisa memancing emosiku? Tanyanya dingin. Jika aku ingin kau mati, kau sudah mati sejak tadi. Mengapa aku membiarkanmu menunggu? Apa yang kau inginkan? Ekspresi Scarlett sedikit berubah. Sederhana. Katakan siapa yang memerintahkanmu untuk membunuhku. Aku perlu bicara langsung dengan orang itu. Harvey tersenyum. Aku tahu kemungkinan besar itu si idiot Vince. Tapi kalau kau ingin menyalahkan kuil 5 kebajikan, aku juga tidak keberatan. Lagi pula, aku memang sudah lama ingin mengunjungi mereka. Harvey tampak tenang dan santai. Ekspresi Scarlett langsung berubah. Kau ingin melukai Vince? Harvey tertawa lagi. Kenapa terkejut? Dia telah mengirim begitu banyak orang untuk memburuku. Wajar saja kalau aku membalaskan. Tapi, kau benar-benar wanita yang malang. Bukan hanya tubuhmu yang dipermainkan, kau juga harus menjadi kambing hitamnya. Kau bahkan berniat mengkhianati gurumu sendiri demi pria yang sama sekali tak peduli padamu. Aku penasaran, Scarlett. Apa yang dijanjikan Vince padamu sampai kau begitu setia? Apa dia berjanji akan mencintaimu dan hanya menyimpanmu di hatinya? Atau dia berjanji menjadikanmu nyonya keluarga York? Kau tidak merasa bodoh karena mempercayai ucapannya? Bukankah itu sangat bodoh? Mata Scarlett berkedut tanpa bisa dikendalikan mendengar sindiran Harvey. Harvey tampak seperti telah melihat segalanya. Setiap kata-katanya menembus hati Scarlett, membuatnya mulai meragukan semua yang telah dilakukannya. Melihat Scarlett mulai diliputi keraguan dan ketakutan yang perlahan merayapi dirinya, Harvey bertepuk tangan ringan. Baiklah. Matahari hampir terbit. Aku harus minum teh pagiku. Aku beri kau waktu 1 menit untuk memutuskan. Apakah kau akan menghubungi kuil 5 kebajikan, atau keluarga York dari Hong Kong? Aku tidak keberatan keduanya. Mata Scarlett kembali berkedut. Dalam ledakan amarah, ia menghentakkan kakinya ke lantai. Ubin pecah beterbangan ke segala arah. Para elit secara naluriah menghindar. Asap dan debu semakin menebal di udara. Scarlett memanfaatkan momen itu dan melompat ke arah Harvey, menodongkan pistol ke arahnya. Kalau aku membunuhmu, tak ada yang perlu membuat pernyataan. Teriaknya. Bang! Scarlett menarik pelatuknya, wajah cantiknya berubah menjadi ekspresi penuh kemarahan dan keputusasaan. Asap mengepul. Sayang sekali, dia benar-benar meleset. Sebelum sempat menarik pelatuk lagi, tangan Harvey sudah menggenggam laras pistol yang masih hangat. Laras perlahan diarahkan ke kepala Scarlett. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Katakan. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Atau, kau siap menjual tanah pelatihanmu dan orang-orangmu? Atau bahkan keduanya? Tidak akan pernah. Scarlett menatapnya dengan penuh kebencian, wajahnya terlihat bengis dan menyeramkan. Ia menarik pelatuk sekali lagi, dengan mata penuh tekad. Bang! Ceceran darah merah menyebar ke segala arah. Bab 2716. Ketika Ioana tiba bersama bawahannya di hotel, tempat itu sudah dibersihkan sepenuhnya. Bahkan darah yang sempat menetes di antara ubin lantai pun telah lenyap tanpa jejak.
Pewangi ruangan telah bercampur dengan aroma sinar matahari, menyamarkan bau darah dan aura membunuh yang sebelumnya memenuhi udara. Di taman, sebuah meja panjang penuh kue tersaji di hadapan Harvey. Aromanya saja sudah menyegarkan dan menggugah selera. Harvey sebenarnya tidak memiliki nafsu makan, tetapi ia tetap tenang menyeruput teh hitamnya. Saat melihat Yohana datang, ia memberi isyarat agar wanita itu duduk. Harvey telah bertemu banyak wanita selama di Hong Kong dan Las Vegas. Zina, Leslie, Irene, dan banyak lainnya. Namun dari semua itu, hanya Yohana yang benar-benar bisa dianggap sebagai rekan paling terpercaya. Yohana sangat tegas dalam bertindak. Harvey sangat mengagumi sifat tersebut. Itulah juga alasan mengapa hanya orang-orang dari cabang Dragon Palace yang muncul untuk membantu. Harvey percaya bahwa Yohana mampu menangani situasi ini dengan baik, tanpa perlu ia khawatirkan. Apa pendapatmu tentang kejadian kemarin? Tanya Harvey tenang sebelum menuangkan secangkir teh untuk Yohana. Yohana tidak ragu dalam menjawab. Tuan York, seharusnya kamu tidak membunuh Scarlett. Tapi aku tidak membunuhnya. Harvey mengangkat bahu. Dia bunuh diri. Dia memilih mati demi keyakinannya sendiri. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Semua orang di sini bisa menjadi saksi. Yohana menghela napas. Mereka semua adalah orang-orang kita. Kesaksian mereka tidak akan dianggap sah. Sistem pengawasan juga telah diretas sepenuhnya. Saat ini, kita tidak memiliki bukti apapun bahwa kamu tidak membunuh Scarlett. Harvey tersenyum. Apa maksudmu? Vince dan kuil 5 kebajikan akan memanggil polisi untuk menangkapku. Apa mereka berencana menjeratku lewat hukum? Yohana memijat pelipisnya, wajahnya tampak tegang. Jika mereka hanya menggunakan jalur hukum, itu bukan masalah besar bagi kita. Tapi setelah kematian Scarlett, akan sulit menemukan bukti bahwa Vince adalah pihak yang memaksa pendekar pedang untuk menantangmu. Bukankah kita masih memiliki Mitchell? Tanya Harvey. Dia sudah mati. Wajah Yohana menjadi suram. Dia meninggal di penjara tadi malam setelah meninggalkan surat terakhir. Dalam suratnya, dia menulis bahwa dirinya selalu setia kepada Longman, dan bahwa organisasi itu pada akhirnya akan hancur di tanganmu. Anak itu masih muda, tapi tetap rela mati demi keyakinannya. Yohana mengeluarkan surat tulisan tangan Mitchell dan meletakkannya di hadapan Harvey. Surat itu dipenuhi dengan kata-kata kepercayaan sekaligus ancaman terang-terangan. Setelah membacanya sebentar, Harvey menjentikkan kertas itu hingga berubah menjadi debu. Ia menoleh ke arah Edwin dan berkata, "Sampaikan pesan kepada penegakan hukum Longman. Katakan bahwa Mitchell mengakhiri hidupnya sendiri karena takut menghadapi hukuman, dan bahwa dia telah menuliskan daftar nama semua yang bersekongkol dengannya di selembar kertas. Katakan juga bahwa siapapun dari penegakan hukum Longman yang menyerahkan diri akan mendapat hukuman ringan. Dan jika mereka melawan, maka mereka harus menggali liang kubur mereka sendiri terlebih dahulu." "Baik, Tuan." Edwin dengan sigap menjalankan perintah Harvey. Beberapa murid Longman turut bersamanya, memastikan pesan tersebut sampai kepada Rahel dan yang lainnya secepat mungkin. Yohana tercengang melihat ketegasan Harvey. Ia mampu dengan cepat menyusun rencana untuk menangani masalah yang begitu pelik. Tidak peduli bagaimana Mitchell meninggal. Harvey tetap bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil alih kendali penegakan hukum Longman sekaligus menegaskan dominasinya dalam organisasi. Apakah Mitchell benar-benar bunuh diri, atau ada orang lain yang membunuhnya? Pada titik ini, semua itu tidak lagi penting. Bab 2717. Kita sudah menyelesaikan urusan dengan Mitchell, tapi soal Scarlett. Yohana tahu Harvey punya cara untuk menyelesaikannya, tapi ia tetap merasa perlu mengatakannya. Semua orang tahu Vince terlibat dalam hal ini. Ujar Harvey dengan tenang. Tapi tidak ada gunanya mencari dia dengan hanya berbekal mayat ini. Melihat dari apa yang kita ketahui tentang dia, dia pasti orang dangkal yang akan mengatakan apapun demi keuntungan dirinya. Dia tidak akan mengaku. Bahkan bisa saja dia malah membalikkan keadaan dan menjebak kita semua.
Itu akan menjadi masalah yang jauh lebih besar kalau sampai terjadi. Jadi maksudmu? Yohana mengerutkan kening, matanya menunjukkan kepanikan. Dia sudah tahu apa yang ingin dilakukan Harvey, tapi kenyataan itu tetap membuatnya terkejut. Harvey melempar USB dari tangannya ke arah jasad Scarlett. Meskipun sistem pengawasan sudah sepenuhnya dihancurkan, kebetulan salah satu dari kita berhasil merekam video yang membuktikan bahwa Scarlett bunuh diri. Kita akan langsung mengirim jenazah ke kuil 5 kebajikan dan mengunggah videonya. Aku rasa mereka akan segera memberikan pernyataan yang adil. Harvey tampak tenang, tetapi Yohana merasa sangat senang. Jika rekaman itu diunggah, reputasi kuil 5 kebajikan akan mendapat pukulan besar. Melihat cara kerja mereka, jelas mereka tidak akan diam sebelum masalah ini selesai. Harvey akan menjadi korban dari insiden tersebut. Kecuali kuil 5 kebajikan tidak menginginkannya, mereka pasti akan memburu dalang di balik semua ini. Dan karena dalang tersebut berseberangan dengan kuil 5 kebajikan, akan sangat sulit bagi Vince untuk duduk sebagai kepala keluarga York. Tanpa ragu lagi, Yohana menampilkan senyum hangat kepada Harvey. Rencana yang sangat rapi, Tuan York. Aku kagum. Harvey menuangkan secangkir teh lagi untuknya. Segera selesaikan urusanmu, katanya. Aku harus segera menjamu beberapa orang untuk makan malam. Yohana terdiam sejenak. Kau membuat janji dengan seseorang. Siapa? Dia tidak bisa memahami mengapa Harvey masih ingin menjamu orang untuk makan setelah semua yang terjadi. Atau lebih tepatnya, siapa di Hong Kong atau Las Vegas yang punya cukup kedekatan hingga bisa diajak makan oleh pria ini. Harvey mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto seorang wanita anggun mengenakan gaun. Wanita itu mendekati usia 40, tetapi wajahnya nyaris tanpa kerutan. Rahang Yohana ternganga saat melihat foto itu. Wanita York saat ini, Selena Judd. Itu dia, jawab Harvey. Dia bukan hanya nyonya keluarga saat ini, tetapi juga nyonya dari keluarga Judd Walsing. Aku rasa sudah waktunya kita bertemu. Yohana merasa putus asa. Kenapa, Tuan York? Nyonya Judd bukan orang yang bisa kita temui begitu saja. Aku dengar bahkan bagi keluarga York sekalipun, hanya segelintir yang berhak bertemu dengannya. Dan karena dia tidak memiliki ahli waris, Nyonya York terus memaksa Vince dengan nama besar Nyonya Judd agar dia bisa menjadi kepala keluarga berikutnya. Itulah sebabnya keluarga York di Hong Kong, Nyonya York, bahkan Vince sekalipun menganggap rumah Nyonya Judd sebagai wilayah terlarang. Siapapun yang berani mendekat akan langsung dibunuh di tempat. Akan sangat sulit untuk bisa menembusnya. Bahkan bagi kita, kita tidak akan bisa melakukannya. Pertama-tama, kita bahkan tidak bisa mendekati rumahnya. Bab 2718. Mengapa kita harus mendekat, dan bukan sebaliknya? Kata Harvey dengan tenang. Bantu aku kirimkan undangan kepadanya, katakan bahwa pangeran dari Southlight akan mengajak Nyonya Judd makan malam. Yohana sedikit tertegun saat melihat tatapan penuh tekad dari Harvey. Ia tidak bisa menahan diri untuk mengernyitkan dahi. Aku tidak mengerti mengapa kita harus menemui Selena di saat yang begitu krusial, Harvey. Karena ulang tahun Nyonya York sudah dekat, keluarga York kini mengawasi Nyonya Judd dengan ketat. Dia tidak akan diizinkan pergi kemanapun. Mereka harus memastikan bahwa dia akan mengakui Vince sebagai anaknya. Maaf jika aku berbicara terus terang, tapi dengan mengundang Nyonya Judd sekarang, kamu hanya akan menantang keluarga York dari Hong Kong. Aku tidak menyarankan hal ini. Tidak masalah, jawab Harvey. Bahkan jika kita tidak melakukan apapun, itu tidak akan menghentikan Vince untuk mencoba membunuh kita. Justru karena ulang tahun Nyonya York, dia mungkin tidak akan bertindak gegabah, demi mempertahankan posisinya. Tapi begitu dia naik ke tampuk kekuasaan, dia pasti akan menyerangku habis-habisan. Harvey mengangkat bahu. Ia sudah terbiasa menghadapi hal seperti ini. Jadi maksudmu? Yohana menanggapi. Jika aku tidak salah ingat, keluarga York dari Southlight juga merupakan cabang dari keluarga York Hong Kong. Kata Harvey.
Sebagai pangeran dari Southlight, aku hanya mengajak Nyonya Jude makan malam setelah sekian lama berada di sini. Itu hal yang masuk akal kan? Kurasa begitu. Jawab Yohana sambil tertawa getir. Meskipun begitu, Vince akan sangat pusing dibuatnya. Yohana mulai merasa kasihan pada Vince. Sejak awal, Harvey sama sekali tidak tertarik dengan keluarga York dari Hong Kong. Namun Vince terus saja memprovokasinya tanpa henti, hingga akhirnya Harvey terdorong untuk bertindak. Terlebih lagi, pertemuan antara Harvey dan Selena adalah sesuatu yang tidak akan pernah diizinkan oleh Vince. Lagi pula, Yohana bisa menebak bahwa Pangeran Southlight yang dimaksud mungkin tidak benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga York dari Hong Kong. Dia akan baik-baik saja, ujar Harvey. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayahnya. Jika aku bertindak, melihat dari kekuatan dan identitasnya, dia pasti akan mengerahkan banyak orang untuk menyulitkanku. Yohana menghela napas. Pada titik ini, dia berhenti mencoba meyakinkan Harvey. Karena insiden budokan Longman, tindakan Vince yang bersekongkol dengan musuh mungkin sudah melewati batas kesabaran Harvey. Selain meluapkan amarah, Harvey mungkin juga tidak ingin keluarga kuno seperti York jatuh ke tangan seorang bajingan seperti Vince. Ketika Yohana masih merasa kasihan atas nasib Vince, tiba-tiba ponsel Harvey berdering. Itu adalah nomor tak dikenal, nomor tak terlacak tanpa asal-usul yang jelas. Sebuah pesan dikirim ke nomor tersebut. Vince berencana membunuh Helena Hoffman. Pupil mata Harvey menyempit setelah membaca pesan tersebut. Ia tampak bingung. Tak lama setelah ia memutuskan untuk menemui Selena Jude, seseorang mengirimkan pesan seperti ini kepadanya. Apa arti dari semua ini? Apakah ada kekuatan lain selain Vince, baik di Hong Kong maupun Las Vegas, yang juga mengincar kekuasaan? Bab 2719. Di puncak Gunung Taiping, di villa kediaman keluarga Parson. Matthew Flynn dan Alice Parson duduk saling berhadapan dengan ekspresi wajah yang buruk. Quinton York, yang duduk bersila sambil menyeruput tehnya, duduk berhadapan dengan mereka. Setelah bermain-main dengan ponsel barunya dan mengirim beberapa pesan, ia tersenyum samar kepada Matthew dan Alice. Bagaimanapun juga, kita semua adalah salah satu dari 4 master Hong Kong. Kalian akan berbisnis denganku atau tidak? Jika iya, maka mulai hari ini kalian adalah bagian dari kami. Saat aku naik ke tampuk kekuasaan, aku tidak akan melupakan jasa kalian. Tapi jika tidak, yang perlu kulakukan hanyalah memberitahu Vince York bahwa kalian mengkhianatinya. Sudah tentu, Quinton lah yang mengirim pesan kepada Harvey York. Ekspresi Matthew sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Quinton. Kau mengancam kami dengan menggunakan nama Vince. Serunya dengan dingin setelah beberapa saat. Kau sudah gila, Quinton. Kau pikir Vince akan mempercayaimu. Kau hanyalah anjing peliharaannya. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Jika kami mengatakan kepadanya bahwa pelayannya ternyata adalah pengkhianat tak tahu diri yang mencoba merebut posisinya, kau pikir dia tidak akan membunuhmu? Quinton tertawa. Dia tidak akan melakukannya. Lagi pula, di mata semua orang, aku selalu tampak setia padanya. Dia juga yang memberiku posisi ini. Jika aku meninggalkannya, dengan dasar apa aku bisa naik tingkat? Itulah sebabnya dia tidak akan percaya pada sepatah kata pun yang kalian katakan. Sebaliknya, aku punya sedikit rekaman yang ingin kalian tonton. Semoga kalian bisa tetap tenang setelah menyaksikannya. Quinton kemudian memproyeksikan layar ke aula dan memutar bagian tengah dari rekaman tersebut. Martabat seorang pria lebih berharga dari nyawanya. Kita tidak bisa terus menjadi pelayan sampai mati. Matthew sangat bersemangat saat mengucapkan kata-kata penuh semangat itu. Quinton memutar rekaman itu sambil diam-diam menikmati tontonan tersebut. Sementara itu, ekspresi Matthew dan Alice tampak semakin buruk. Brengsek. Quinton punya rekaman ini. Cepat katakan. Apa yang kau ingin kami lakukan? Seru Matthew setelah menarik napas panjang. Ia tahu bahwa dirinya dan Alice akan menemui kematian yang sangat mengerikan jika mereka tidak menerima tuntutan Quinton.
Apalagi di tangan Vince, yang mencurigai semua orang dan segala sesuatu tanpa terkecuali. Orang bijak tahu kapan harus tunduk pada keadaan. Seperti yang diharapkan dari orang-orang besar seperti kalian. Quinton bangkit dari duduknya sambil menampilkan senyum tipis. Kalian sebenarnya tidak perlu melakukan banyak hal. Cukup sebarkan kabar bahwa Harvey berencana menemui Selena. Sebagai pangeran dari South Lights. Biarkan orang-orang tahu bahwa Prince York juga pantas menjadi kepala keluarga. Ekspresi Matthew dan Alice langsung berubah drastis. Quinton tertawa. Aku sebenarnya penasaran. Apakah wanita tanpa ahli waris itu akan memilih Vince, yang selama ini memandangnya sebagai duri dalam daging? Atau dia akan memihak Harvey? Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Matthew dan Alice semakin berubah. Mereka memang ingin naik ke tampuk kekuasaan, tapi mereka tidak sekejam Quinton. Ia merencanakan untuk menjatuhkan dua pihak sekaligus tanpa harus turun tangan langsung. Baik Harvey maupun Vince adalah sasaran. Matthew dan Alice kemudian teringat sesuatu. Ada alasan mengapa Quinton pernah menjadi pemimpin 4 tokoh terkenal keluarga York sebelum menjadi salah satu dari 4 Master Hong Kong. Bab 2720. Pada saat yang sama, di jalan tol lingkar Huancheng, sebuah Porsche 718 merah tua melaju kencang dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah telah disuntik adrenalin. Pengemudi mobil itu tidak lain adalah Helena sendiri. Wajahnya telah kehilangan seluruh rona, dan matanya terus gemetar. Dia adalah salah satu bawahan Selena yang telah memata-matai Emerald Club selama bertahun-tahun. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Namun saat itu, ketika ia sedang melintas di dekat sebuah ruang privat, ia tanpa sengaja mendengar percakapan antara Lexi dan Vince. Oh, Vince. Kamu hampir sampai. Tak lama lagi kamu akan menjadi kepala keluarga. Jika wanita tua itu menyebut namamu, kau bisa mewarisi segalanya dari keluarga itu. Bersamaan dengan properti keluargaku, 3 dari 5 keluarga cabang akan mendukungmu. Posisimu akan kokoh. Tentu saja, setelah semuanya selesai, kamu harus segera menyingkirkan wanita tua itu. Lagi pula, dia tidak pernah menyukaimu. Jika muncul nyonya lain, dia mungkin akan mendukungnya hanya untuk menggantikanmu. Setelah mendengar kata-kata itu, Helena secara refleks menjatuhkan vas di sebelahnya karena terkejut, yang akhirnya mengungkapkan keberadaannya. Orang-orang segera mengejarnya. Ia tidak membuang waktu. Ia langsung melompat ke dalam mobilnya dan mengemudi secepat mungkin menuju villa taman keluarga York di tepi laut. Tuannya, Selena, berada di sana. Saat ini, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan berhasil menyampaikan berita tersebut. Beberapa van Toyota tiba-tiba muncul di belakang mobilnya entah dari mana. Sebuah wajah tampan terlihat dari dalam van melalui kaca spion. Meskipun Helena dipenuhi rasa panik, ia tetap saja menjerit ketakutan. Orang itu tidak lain adalah Stephen York sendiri. Konon, dulunya ia adalah salah satu dari 4 tokoh terkenal keluarga York. Setelah datang ke Hong Kong, ia diam-diam berubah menjadi salah satu orang kepercayaan Vince. Helena hampir yakin bahwa semua yang ia dengar tadi memang benar setelah melihat wajah Stephen. Ia menginjak pedal gas lebih dalam, terus melaju menuju villa taman. Van di belakangnya tampak menjaga jarak dengan kecepatan stabil. Stephen tahu bahwa wanita di depannya tidak pandai menyetir, namun ia tidak memaksanya berhenti. Ia dengan tenang menghisap cerutunya sambil terus menyetir. Ia hanya memastikan bahwa wanita itu tidak keluar dari jalan tol Huancheng. Orang-orang cerdas bisa menebak bahwa Stephen tidak berniat membunuh Helena. Sebaliknya, ia hanya ingin menggiring wanita itu ke suatu tempat. Lalu lintas di sekitarnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh sebuah jalan sempit yang teduh. Seluruh wilayah itu merupakan properti keluarga York dari Hong Kong. Mata Stephen menyipit. Ia menginjak pedal gas dengan marah setelah melihat pemandangan itu, seolah siap menabrak langsung Porsche di depannya. Ah! Ah! Helena berhasil mencapai tujuannya, tetapi ia tidak punya waktu untuk meminta seseorang membukakan gerbang.
Ia terus menginjak pedal gas dan menerobos langsung gerbang tembaga tersebut. Van yang mengejarnya sempat melakukan manuver drift ke samping sebelum senjata api muncul dari jendela-jendelanya. Bang! Bang! Bang!